Halo Sobat Portal 5, selamat datang di segmen Portal Film. Kali ini kita akan membahas film misteri thriller yang sungguh membuat otak kita berpikir. Menggunakan alur maju mundur, film ini berhasil membuat penontonnya bingung. Film ini menceritakan tentang seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau skizofrenia. Para dokter di rumah sakit jiwa ini berusaha menyembuhkannya tanpa melakukan lobotomi. Namun akhirnya, inilah dia alur film Shutter Island yang rilis tahun 2010. Let's go! Film ini diawali oleh Edward Teddy Daniels alias Teddy, seorang US Marshal yang sedang muntah-muntah karena mabuk laut di kapal. Dia bertemu partner barunya, sesama US Marshal yang bernama Chuck. Teddy baru pertama kali itu menemui Chuck. Mereka ditugaskan untuk pergi ke Shutter Island. Di sana, mereka disuruh menyelidiki sebuah kasus hilangnya seorang pasien yang bernama Rachel Solando dari rumah sakit jiwa Cliff. Rachel ditahan di rumah sakit tersebut karena dia membunuh 3 orang anaknya dengan cara menenggelamkan mereka. Setibanya di sana, mereka disambut oleh wakil sipir. Beliau menjelaskan 3 gedung utama yang ada di lingkungan rumah sakit jiwa tersebut. Gedung A adalah gedung untuk pasien cowok. Gedung B adalah gedung untuk pasien cewek. Sedangkan gedung C adalah gedung utama, gedung untuk pasien yang dianggap sangat berbahaya. Tidak ada yang boleh masuk ke gedung C tanpa izin dan tanpa ditemani Dr. Cowley, seorang dokter dan juga psikiater di rumah sakit tersebut. Kedua orang marshal tersebut pun diajak bertemu dengan Dr. Cowley oleh wakil sipir. Sebelumnya, mereka diminta untuk menyerahkan senjatanya. Dalam perjalanan menuju ruangan Dr. Cowley, Teddy memperhatikan pasien-pasien yang sedang beraktivitas di lingkungan rumah sakit jiwa itu. Dia tidak sengaja bertatapan dengan seorang pasien wanita yang penampilannya mengerikan. Wanita tersebut menyapanya dengan memberi tanda "shh". Saat bertemu dengan Dr. Cowley, beliau menjelaskan tentang background Rachel dan alasan mengapa dia dirawat di rumah sakit jiwa. Dr. Cowley juga menunjukkan foto Rachel. Saat melihat foto tersebut, Teddy merasa pusing dan tiba-tiba saja pikirannya ada di tempat lain. Dia merasa rasa pusing tersebut adalah efek dari mabuk lautnya. Dia pun meminta pil aspirin. Dr. Cowley menjelaskan bahwa Rachel adalah seorang janda korban perang. Dia tiba-tiba hilang dari kamarnya. Seluruh petugas beserta sipir di rumah sakit tersebut telah mencarinya kemana-mana. Mereka bingung dengan cara Rachel kabur, karena pintunya terkunci dari luar dan jendelanya ditutup oleh pagar besi. Teddy dan Chuck kemudian diajak ke kamar Rachel. Di sana, Teddy menemukan secarik kertas yang bertuliskan The Law of Four, Who is 67. Penyelidikan pun dilakukan lebih lanjut. Teddy meminta akses untuk memeriksa file pegawai-pegawai di sana. Tapi, hal itu masih dipertimbangkan oleh Dr. Cowley. Teddy dan Chuck mulai mengikuti para sipir untuk menyusuri pulau, melakukan pencarian atas Rachel. Karena hari sudah mulai petang, pencarian pun dihentikan. Di malam harinya, Teddy, Chuck, Dr. Cowley, dan para pegawai rumah sakit jiwa berkumpul di sebuah ruangan. Seorang perawat rumah sakit itu bilang, malam hari sebelum Rachel hilang, dia sempat ikutan sesi terapi yang diadakan sama Dr. Sheehan. Dr. Sheehan sendiri adalah psikiater yang merawat Rachel dan memantaunya. Teddy menginginkan investigasi lebih lanjut dengan Dr. Sheehan. Namun, ia tidak bisa, karena sang dokter sedang pergi berlibur.
Teddy tetap memaksa Dr. Cowley untuk menelpon Dr. Sheehan, tapi tidak bisa karena ada badai. Teddy ingin berbicara lebih lanjut dengan Dr. Cowley. Dia merasa aneh dengan rumah sakit jiwa ini. Teddy dan Chuck pun ikut pergi ke rumah Dr. Cowley. Di sana, ada kolega Dr. Cowley yang sedang bertamu. Dalam rumah tersebut, ada alunan musik dari vinil yang mengingatkan Teddy akan sebuah momen di masa lalu. Di rumah tersebut, Teddy meminta untuk memeriksa file-file pegawai rumah sakit jiwa, tapi kali ini ditolak. Saat tertidur di malam hari, Teddy bermimpi sedang bertemu istrinya. Esok hari pun tiba. Teddy request pada Dr. Cowley bahwa dia pengen nginterogasi teman-teman Rachel di rumah sakit jiwa yang tahu keberadaan Rachel sebelum dia menghilang. Saat menginterogasi pasien laki-laki, dia terdengar emosi. Secara tiba-tiba, Teddy menanyakan seorang pria yang bernama Andrew Ledis. Pasien selanjutnya yang diinterogasi adalah seorang wanita yang memiliki riwayat kriminal membunuh suaminya menggunakan kapak. Pasien ini merampas buku catatan Teddy dan menuliskan sesuatu di sana. Teddy pun menanyakan hal yang sama pada wanita tersebut. Apakah dia mengenal Andrew Ledis? Wanita ini menjawab tidak dengan perasaan gugup. Karena merasa aneh, Chuck menanyakan pada Teddy, siapa sebenarnya Andrew Ledis ini? Teddy pun mulai bercerita. Andrew Ledis adalah penjaga apartemen yang dia tinggali bersama istrinya. Teddy bilang kalau dia adalah orang yang membunuh istrinya. Teddy juga bercerita panjang lebar tentang background kriminalitas yang pernah dilakukan oleh Andrew. Dia juga dinyatakan hilang sama seperti Rachel. Teddy dan Chuck kemudian sedang dalam perjalanan. Rupanya, mereka menuju kompleks pemakaman. Teddy ingin mencari tahu apakah Andrew sudah meninggal dan dikubur di pemakaman tersebut. Di makam tersebut, Teddy memberitahu Chuck tentang pesan yang ditulis oleh pasien wanita yang sempat diinterogasinya. Pesan tersebut adalah "Run". Teddy juga bercerita tentang pengalamannya ketika mengikuti misi pembebasan di Dachau. Saat itu, ia menjadi anggota prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat. Teddy juga cerita kalau dia percaya terhadap teori konspirasi yang beredar terkait rumah sakit jiwa Escliffe ini. Menurutnya, para pegawai di sana mencuci otak pasien-pasien tersebut. Selain itu, dia memiliki tujuan lain, yaitu dia ingin membuktikan pada publik bahwa teori konspirasi yang dia percaya adalah benar. Kasus Rachel ini dimanfaatkan olehnya untuk mencari tahu tentang Andrew Ledis. Sebaliknya, Chuck memiliki teori sendiri. Chuck berpikir bahwa kedatangan mereka sudah diatur oleh pihak rumah sakit jiwa dan membuat mereka berdua terjebak di pulau terpencil ini. Chuck pun mempertanyakan apakah Rachel ini benar-benar ada atau hanya sebagai umpan untuk menarik mereka berdua ke sana. Suatu waktu, ada pertemuan para dokter. Teddy dan Chuck menghadiri pertemuan tersebut. Tiba-tiba saja, mereka menyela dengan menjelaskan dugaannya terkait kertas yang ditinggalkan oleh Rachel di kamarnya. Saat mengetahui bahwa jumlah pasien secara total di rumah sakit jiwa tersebut adalah 66, Rachel mungkin mengira bahwa ada satu pasien yang hilang. Namun, dugaan tersebut dibantah oleh Dr. Cowley. Teddy juga diberitahu olehnya bahwa pegawai-pegawai rumah sakit jiwa telah menemukan Rachel. Teddy dan Chuck pun menemui Rachel dan menginterogasinya. Tapi mereka tidak puas karena hanya mendapatkan sedikit informasi. Teddy hanya tahu tempat ditemukannya Rachel, yaitu di bawah mercusuar. Kemudian, Teddy merasa sakit kepala
karena ada badai dan kilat yang menyambar. Saat itu, dia bermimpi bahwa dia bertemu dengan Rachel beserta anaknya. Rupanya, di sana juga ada Andrew Ladis. Tiba-tiba saja dia terbangun dari mimpinya. Saat itu, Teddy bertemu istrinya. Istrinya ngasih tahu dia kalau Andrew belum mati dan Teddy disuruh untuk menemuinya. Ternyata, ini masih adegan mimpi. Waktu kebangun beneran, dia kaget orang-orang udah pada siap untuk ngungsi karena adanya badai yang sangat buruk. Seluruh aliran listrik di pulau itu pun mati. Teddy dan Chuck pun mengambil kesempatan itu. Mereka masuk ke gedung C yang mana dilarang untuk dikunjungi tanpa izin dari Dr. Coley. Di dalam gedung tersebut, Teddy bertemu dengan George Noyes. Ia adalah pasien yang pernah Teddy ceritakan kepada Chuck. Noyes bilang ke Teddy kalau rumah sakit jiwa itu udah bikin eksperimen yang aneh-aneh buat pasien-pasien di sana. Mereka juga dibawa ke mercusuar buat menjalani proses yang namanya lobotomi. Noyes juga bilang kalau Teddy lagi dijebak sama tim RSJ untuk ikut masuk dalam permainan mereka. Chuck yang nggak tahu apa-apa akhirnya ikut terlibat dalam hal ini. Teddy dan Chuck pun berlari memanjati tebing. Di sana, mereka bisa melihat mercusuar dengan jelas. Chuck bingung dengan kemauan Teddy yang ingin pergi ke mercusuar. Dia bilang kalau dia udah nemuin formulir milik Andrew. Tapi, Teddy tetap pengen pergi ke mercusuar. Mereka pun akhirnya berpisah. Saat Teddy melongok ke bawah tebing, dia tiba-tiba melihat tubuh Chuck sedang terdampar di bebatuan karang. Dia pun berusaha turun untuk memastikannya. Namun, tiba-tiba tubuh tersebut menghilang. Kemudian, Teddy menemukan sebuah goa di sana. Dia juga melihat seorang wanita di dalam goa tersebut. Rupanya, wanita di goa tersebut adalah sosok Rachel yang asli. Ternyata, Rachel yang asli bilang kalau dia belum pernah menikah dan otomatis dia belum pernah punya anak. Dia bilang kalau dia adalah mantan dokter psikiater dari rumah sakit yang nemuin eksperimen penggunaan psikotropika dan transorbital botomi yang digunakan untuk mengendalikan pikiran pasien-pasiennya. Sebelum ngelaporin penemuannya, dia divonis gila sama teman-temannya. Dia pun dibuang ke rumah sakit jiwa Escliffe. Rachel juga menjelaskan metode yang digunakan rumah sakit jiwa ini untuk mengendalikan pasiennya. Mereka menggunakan trauma masa lalu pasiennya sebagai alasan kegilaan yang akan dilakukan oleh pasiennya. Gejala-gejala yang dialami pasien pun telah dimanipulasi. Migrain, aspirin, rokok, dan kopi adalah media perantaranya, yang mana itu semua dialami oleh Teddy. Rachel juga ngasih tahu kalau beberapa hari lagi Teddy akan mengalami mati rasa di beberapa bagian tubuhnya. Saat Teddy bertanya tentang Chuck, Rachel menjawab bahwa sebenarnya Teddy nggak punya teman. Teddy pun kembali ke rumah sakit jiwa dalam keadaan bingung. Di sana, sudah ada Dr. Cowley yang menyambut. Tanpa babi bu, dia langsung tanya Chuck ada di mana. Tapi lagi-lagi, jawabannya sama seperti jawaban Rachel yang dia temui di goa, bahwa Teddy nggak punya teman. Dia datang ke pulau ini sendirian. Teddy masih nggak percaya sama mereka. Teddy yakin kalau Chuck disembunyikan di mercusuar. Selanjutnya, Teddy berhalusinasi tentang istrinya ketika dia membakar mobil Dr. Cowley. Tidak sendirian, istrinya juga bersama dengan seorang anak kecil. Teddy pun bertekad menuju mercusuar dengan cara berenang. Saat sampai di sana, dia pun menghajar seorang sipir yang sedang berjaga di sana. Saat memasuki mercusuar, betapa terkejutnya dia
kalau ternyata sudah ada Dr. Cowley di dalamnya. Di sana, Dr. Cowley memperjelas kalau sebenarnya Teddy adalah Andrew Ladis. Dia adalah pasien ke-67 di Rumah Sakit Jiwa Ascliffe. Andrew ditempatkan di gedung C karena dia sudah membunuh istrinya sendiri yang mengalami kelainan jiwa depresif. Andrew membunuhnya setelah mengetahui bahwa istrinya menenggelamkan anak-anak mereka. Tiba-tiba saja, Chuck datang memasuki ruangan mereka. Ternyata, Chuck adalah Dr. Sheehan. Dia adalah psikiater yang telah merawat Andrew Ladis. Yang lebih mengejutkan lagi, nama Edward Daniels dan Rachel Solando adalah anagram dari Andrew Ladis dan Dolores Cannell. Dolores adalah nama istri dari Andrew Ladis. Nama mereka terdiri dari huruf yang sama, cuma letaknya saja yang dibolak-balik sehingga menjadi identitas baru yang bernama Edward Teddy Daniels. Sementara itu, gadis kecil yang selalu muncul ketika Teddy berhalusinasi adalah Rachel. Dia adalah salah satu putrinya dengan Dolores. Rupanya Dr. Cowley telah merancang ini semua. Dia sengaja membiarkan Andrew menjadi identitasnya yang baru, yaitu Edward Teddy Daniels. Gejala migrain yang dialami Teddy merupakan tanda bahwa reaksi obatnya habis. Rachel adalah delusi dari Andrew. Saat mengetahui itu semua, Andrew pun pingsan. Saat Andrew terbangun dari pingsannya, dia dikelilingi oleh Dr. Cowley, Dr. Sheehan, dan seorang perawat yang merupakan Rachel Solando yang ditemukan di bawah mercusuar. Rupanya, Rachel memang fiksi. Dia tidak benar-benar ada. Perawat tersebut memang disuruh menyamar menjadi seorang Rachel Solando. Dr. Cowley pun menanyai Andrew dengan berbagai pertanyaan. Jawaban Andrew membuatnya puas. Sebenarnya, mereka sudah pernah melakukan percobaan seperti ini 9 bulan sebelumnya dan hasilnya sama. Namun, Andrew menunjukkan gejala kemunduran. Dr. Cowley juga mengingatkan kalau ini adalah kesempatan terakhir untuk Andrew. Jika dia mengalami kemunduran lagi, maka rumah sakit jiwa akan melakukan proses lobotomi padanya. Kemudian, Andrew sedang duduk di teras rumah sakit jiwa bersama Dr. Sheehan. Tapi, seolah kembali menjadi dirinya yang bernama Teddy, Andrew memanggil Dr. Sheehan dengan nama Chuck. Andrew juga bilang kalau dia harus ninggalin pulau kecil itu karena banyak hal buruk yang terjadi di sana. Lalu seolah memberi kode, Dr. Sheehan menoleh ke arah Dr. Cowley sambil menggelengkan kepalanya. Dr. Sheehan seperti menyerah akan kondisi Andrew. Akhirnya, pihak rumah sakit jiwa memutuskan untuk menggunakan proses lobotomi. Sebelum dibawa pergi, Andrew sempat bertanya pada Dr. Sheehan, mana yang lebih baik, hidup sebagai monster atau mati sebagai orang baik? Dr. Sheehan pun terperangah lalu memanggil namanya dengan sebutan Teddy. Film pun berakhir. Sebagai informasi, lobotomi adalah pengobatan gangguan jiwa yang umum dilakukan pada tahun 1935 hingga 1980-an. Prosedurnya sendiri dilakukan dengan cara melubangi tengkorak pasien di bagian depan. Kemudian, dokter menyuntikkan cairan etanol melalui lubang tersebut untuk menghancurkan serat-serat dalam lobus prefrontal yang bertujuan menenangkan pasien gangguan jiwa. Namun, hasil dari lobotomi akan membuat pasien menjadi lumpuh secara mental maupun fisik. Apabila seseorang kehilangan lobus prefrontal, dia nggak akan bisa berbicara, berpikir, merasakan emosi, dan berkoordinasi. Pada tahun 1980-an, praktik lobotomi pun dilarang.
Hingga saat ini, pengobatan untuk pasien gangguan jiwa adalah menggunakan obat antidepresan, terapi konseling, dan kombinasi keduanya. Begitulah alur film dari Shutter Island. Jangan lupa subscribe untuk alur film lainnya.